Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita sampai di episode kelima dari cerita Danan Cahyo, Angkernya Pabrik Gula oleh Dio Setan. Setelah diperhatikan, cerita ketika masih SMA, lalu kerja di pabrik gula, lalu peristiwa yang lain, ternyata ada satu nama yang menjadi benang merahnya, Raden. Siapa sebenarnya dia? Mungkin saja Raden inilah kunci keluarnya Danan dan Cahyo dari jagat Segoro Demit. Ya, kita lanjut sajalah. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah mengenai keberadaan sebuah kelompok yang memberontak pada kerajaan semakin terdengar luas. Terlebih dengan hilangnya beberapa anak di desa secara misterius yang ditengarai sebagai korban tumbal sesembahan kelompok tersebut. Trah Biryasono harus membantu kerajaan meredam kelompok pemberontak itu, ucap salah seseorang yang memimpin di keluarga tersebut, Daryo Biryasono. Tapi kita bukan siapa-siapa. Bahkan prajurit kerajaan pun tidak mampu mengalahkan Ingon yang mereka panggil. Bukan, itu bukan Ingon. Mereka tidak patuh terhadap manusia. Sebaliknya, kelompok itu malah menyembah setan-setan itu, jelas Daryo. Penjelasan itu sudah menunjukkan betapa gawatnya situasi kerajaan sebentar lagi. Mas, memangnya apa yang bisa kita perbuat? Tanya salah seorang yang paling muda di antara mereka. Setan-setan itu bukan makhluk biasa. Mereka datang dari tempat yang terkutuk, sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu, sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, sebuah alam yang merupakan asal-usul dari seluruh demit yang ada di jagat ini, jelas Daryo. Daryo tahu ucapannya akan membuat seluruh anggota keluarganya semakin ragu akan keputusannya. Ada mantra yang diturunkan pada Trah Biryasono, mantra yang dibawa dari tempat itu yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke alam tersebut, tambah Daryo. Ada seseorang yang lebih tua dari Daryo, seorang pria yang pernah menjadi prajurit kerajaan, Puguh. Mendengar hal itu, ia berdiri seolah mencoba menentang. Rencana goblok. Mantra itu tidak hanya mengembalikan setan-setan itu, tapi juga membawa pembaca mantranya. Lagi pula itu adalah urusan kerajaan. Kita Trah Biryasono bukanlah siapa-siapa di kerajaan ini, ucap Puguh. Beberapa anggota keluarga setuju dengan Sarwito, tapi Daryo tidak menyerah. Kalau begitu saya titipkan Trah Biryasono padamu, Mas Puguh. Saya punya hutang dengan kerajaan ini. Saya akan menggunakan mantra itu dan setidaknya membawa pergi salah satu dari makhluk itu. Daryo menutup pertemuan itu dan segera pergi dari tempatnya. Jangan gila kamu yo, teriak Puguh. Namun sepertinya Daryo tidak peduli. Tepat setelah meninggalkan rumah pertemuan, tidak berapa lama menyusul beberapa orang yang menghadang Daryo. Aku ikut, Le. Sepeninggal ibu, aku tinggal sendiri. Dengan ini, aku bisa berguna untuk Prabu, ucap Karsini, salah satu keponakan Daryo. Akhirnya, darah saya bisa berguna. Pastikan saya bisa menggunakan mantra itu dengan benar ya, Mas. Semoga saja kebutaan saya tidak menghalangi sampeyan. Kali ini salah satu adik Daryo, Sarmin, dengan semangat mendampinginya. Kesiapan Karsini dan Sarmin juga membangkitkan saudara kembar Wiyantra dan Waryitno. Sebenarnya, Daryo merasa tidak tega, tapi ia tahu bila ingin seluruh keluarga dan keturunannya hidup dengan tenang, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Walau tidak setuju, Trah Biryasono tetap menemani Daryo melakukan perang bunuh diri itu. Setidaknya mereka tidak ingin membiarkan pemimpin mereka mati dengan sia-sia. Seluruh prajurit kerajaan berhasil memancing kelima makhluk mengerikan itu keluar. Medan pertempuran itu benar-benar seperti neraka, di mana bisa saja salah seorang prajurit mati tanpa tersentuh, atau bahkan tubuh manusia yang segera berubah menjadi tulang belulang oleh terkaman salah satu setan itu.
Daryo memastikan Karsini mengikat setan berwujud sinden dengan darahnya. Sarmin sudah membiarkan darahnya mengikat sosok kakek tua. Wiyantra dan Waryitnyo juga sudah berada di tempatnya membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tepat saat ingin mengikat raksasa besar yang sudah melumat ratusan prajurit, tiba-tiba Daryo terpental oleh sebuah serangan. Puguh, ia menyingkirkan Daryo dari tubuh setan itu dan mengambil perannya. "Mas Puguh, apa maksudnya ini?" teriak Daryo yang kebingungan. "Setelah ini, semua menjadi tanggung jawabmu. Pastikan Trah Biryasono tetap hidup dan cari cara untuk memulangkan kami ke alam ini. Walaupun itu hanya jasad kami," ucap Puguh. Belum sempat menjawab ucapan Puguh, tiba-tiba kelima sosok makhluk itu seperti tertelan tanah tempat di mana darah kelima Trah Biryasono menetes. Makhluk itu memberontak, tapi mantra itu pekat. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang lolos. Tanpa adanya bantuan dari kelima setan itu, seluruh pemberontak pun kalah dengan mudah oleh prajurit kerajaan. Patih dan prajurit yang melihat kejadian tadi segera melaporkan kepada Prabu. Wilayah pemberontak diserahkan kepada Trah Biryasono. Bukan tanpa alasan. Setidaknya Daryo dan keluarganya mungkin bisa mendapat petunjuk untuk mengembalikan ketiga keluarganya yang terbawa ke alam itu. Sayangnya, beratus-ratus tahun sudah berlalu dan tidak ada satupun dari Trah Biryasono yang bisa menemukan cara untuk mengembalikan Puguh, Karsini, Sarmin, dan yang lainnya, bahkan hingga keturunannya mulai habis. Sementara di pabrik gula, suara sumbang setan yang tengah menyanyi menggema ke seluruh bangunan ini. Suara itu berasal dari sosok setan perempuan berkebaya hitam tanpa wajah dan telinga. Hanya mulutnya yang panjang hingga ke leher yang terus mengutuk dengan tembangnya. Danan terlihat mengejar sosok itu yang terus saja menjauhkan diri darinya. Ia tahu suara sumbang makhluk itu lambat laun akan mempengaruhi kami bila kami lengah. "Jangan terburu-buru, Le," ledek makhluk itu. Berkali-kali Danan mencoba menyerang sosoknya, tapi ia selalu berubah menjadi asap hitam dan muncul di sisi lain Danan. "Aku ini tidak suka kalau ada yang suaranya lebih bagus dari aku, seperti suara ibumu." Mendengar ucapan setan itu, seketika wajah Danan berubah semakin serius. "Jangan berani-beraninya kamu menyentuh ibu," ancam Danan. "Namanya Kirana kan? Aku Nyai Wasihan akan memastikan suaranya tidak akan terdengar lagi di alam ini." Danan tidak lagi menahan kesabarannya. Ia menghunuskan kerisnya ke makhluk yang mengaku bernama Nyai Wasihan itu berkali-kali. Namun tetap saja tidak ada satupun serangannya yang mengenainya. "Danan, jangan terpancing. Pasti ada cara untuk menyerangnya," peringat Pak Le yang mengetahui maksud sebenarnya dari setan itu. Baru saja berpaling mengkhawatirkan Danan, tiba-tiba darah menetes dari hidung Pak Le. Namun ia tidak henti-hentinya membaca doa dari mulutnya. Puluhan roh manusia berada dalam kendali kakek tua yang berada di hadapan Pak Le. Mereka menari-nari mengikuti tembang Nyai Wasihan sembari menyerang Pak Le. Sesosok makhluk besar berkepala raksasa mencoba melompat menerjang pintu besi seolah berniat untuk keluar. Aku tahu dengan sangat bila makhluk itu berhasil lolos, banyak nyawa yang akan dalam bahaya. Sekuat tenaga aku melompat dan menyerangnya dengan kekuatan Wanasura hingga kami berdua terpental. Aku terjatuh dengan keras oleh serangannya hingga terdengar suara retakan dari salah satu tulangku. "Brengsek, dukun itu benar-benar memanggil setan-setan yang repotin," keluhku sembari memaksakan diri untuk berdiri. Nenek dukun itu tersenyum percaya diri mengetahui kami hampir tidak berdaya menangani makhluk-makhluk itu. "Ada desa yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin mereka cocok menjadi santapan kami," ucapnya. Nenek itu memberi isyarat kepada ketiga makhluk itu dengan meninggalkan bangunan. Tanpa adanya pagar gaib, dinding bangunan ini dapat dengan mudah ditembus oleh mereka. "Pak Le, mereka ingin menyerang desa," teriakku memperingatkan Pak Le. Namun ia hanya terdiam terpaku seolah tidak mengerti harus berbuat apa. "Pak Le!" Danan pun juga berharap petunjuk dari Pak Le
untuk menghalangi rencana dukun itu. Bule dan warga lain dalam bahaya. Aku bersiap mendatangi Pak Le mencoba menyadarkannya. Tapi sosok putih menghadangku. Sri yang berwajah pucat seolah menghalangiku mengganggu Pak Le. Sri, kenapa? Bukannya menjawab, Sri malah memasang muka sedih. Tidak lama setelahnya, terdengar suara benturan keras di antara dinding-dinding bangunan pabrik ini. Seluruh sosok yang mencoba meninggalkan bangunan tertahan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dia tidak mengizinkan kalian keluar, ucap Pak Le sembari menggumam. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Dukun itu benar-benar tidak dapat berbuat apapun walau dengan berbagai cara. Pak Le, apa ini? Tanyaku yang merasa sedikit lega. Bukan Jul, bukan Pak Le, balas Danan sembari menunjukkan bayangan yang perlahan muncul di hadapan Pak Le. Kamu masih di sini ya, Le? Seorang anak kecil pucat muncul di hadapan Pak Le. Itu siapa? Tanyaku. Danan menggeleng. Sepertinya ia merasa ada ikatan khusus di antara anak itu dan Pak Le. Beberapa puluhan tahun yang lalu. Danu, Pak, tolong Danu. Dia belum pulang sampai sekarang. Terlihat seorang ibu yang cemas dengan keadaan anaknya. Beberapa warga meminta ibu itu untuk tenang. Sebagian dari mereka membantu ibu itu mencari ke seluruh desa. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda ditemukannya anak bernama Danu itu. Ibu itu tidak menyerah. Ia terus berkeliling dari desa ke desa hingga menyisir hutan dengan membawa satu-satunya foto anaknya yang ia punya. Le, kamu di mana, Tole? Ibu khawatir. Ucapnya yang baru saja mengizinkan kakinya untuk beristirahat sejenak sembari memandangi foto anaknya. Berhari-hari ia dan warga mencari keberadaan Danu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Hanya ada satu tempat yang belum mereka cari. Sebuah pabrik gula yang terletak di sebuah kebun tebu di sisi utara desa. Bo, kalau memang Danu hilang di pabrik gula, kami juga pasti tidak bisa menolong, Bu, ucap Pak Kades. Setidaknya warga desa ada yang jadi karyawan di sana kan? Mungkin saja ada yang melihat Danu. Ibu itu memohon. Saya sudah tanyakan dan mereka tidak melihat anak kecil di sana. Kalau ada anak kecil nyasar, mereka pasti memberitahu. Kecuali apa, Pak? Halah, sudah. Kalaupun terjadi kita bisa apa? Yang penting sekarang kita terus cari informasi. Dijadikan tumbal maksud Bapak? Itu kan yang mau dikatakan Pak Kades. Ibu itu masih memaksa. Walau banyak desas-desus, tapi kita tidak bisa menuduh. Tenang ya, Mbok. Saya dan warga desa akan mencoba membantu sebisa kami. Ibu itu menitikkan air mata. Ia sama sekali tidak terima seandainya desas-desus itu benar. Ada seorang pria yang sempat tinggal di desa itu selama beberapa minggu. Bimo namanya. Dia juga membantu mencari keberadaan Danu. Namun sama seperti lainnya, tidak ada hasil. Tanpa sengaja, ia mendengar perbincangan antara kepala desa dan ibu tadi. Rasa kasihan akan kesedihan ibu itu membuat penasaran dan ingin menyusup ke pabrik mencari tahu tentang hal itu. Sebelumnya, desas-desus tentang pabrik ini juga sudah banyak disebarkan oleh warga. Mulai tentang keberadaan tumbal manusia saat membangun, hingga tumbal anak-anak yang konon membuat hasil gula menjadi lebih manis. Apalagi, baru-baru ini ada kabar bahwa pabrik sedang merenovasi bangunan di sisi belakang. Bimo mencoba menyelinap malam hari ke dalam pabrik itu melalui sisi hutan yang dibatasi dengan kebun pisang. Ia mengitari beberapa kali pabrik itu sembari mencari kemungkinan tentang keberadaan Danu. Terlihat di matanya bangunan belakang yang sudah dirobohkan sebagian dan akan dibangun kembali. Tidak jauh dari tempat itu, samar-samar terdengar suara anak kecil yang menangis. Seketika, Bimo segera berlari mengejar ke arah suara itu, hingga terlihat sosok anak yang tengah bersembunyi di tembok pinggir bangunan itu. Danu? Kamu Danu kan? Ayo pulang, ibumu sudah nyariin, ucap Bimo berusaha mendekat ke anak itu. Suara isak tangis semakin terdengar saat Bimo semakin mendekat.
Mereka mau masukin aku ke mesin itu, ucapnya sembari menangis dan menunjuk ke mesin pengaduk semen. Bimo mendengar hal itu begitu kesal. Seandainya bisa, ia ingin sekali menendang mesin itu dan menghancurkan bangunan ini. Sayangnya, ia hanya pemuda biasa yang bahkan belum menetap di desa. Nggak bakal Mas biarin. Sudah, ayo pulang, Mas jagain, ucap Bimo. Mereka mau nuangin aku ke tanah yang digali itu dengan pasir dan semen dari mesin itu, lanjut anak itu lagi. Saat itu, seketika Bimo merasa merinding. Ia mulai curiga dengan keberadaan anak kecil yang menangis sendirian di malam hari. Anak ini tahu dengan jelas niat buruk yang akan dilakukan kepadanya. Bimo menoleh ke arah anak itu dan mencoba menyentuhnya. Bersamaan dengan itu, air mata Bimo pun menetes. Kok bisa-bisanya, Le? Ucap Bimo semakin menangis. Ia pergi ke tengah bangunan yang akan dibangun itu dan menatap sayu ke arah bekas cor-coran bangunan. Jangan kasih tahu Mbok, ucap anak itu. Tapi kamu gak bisa tenang, balas Bimo. Aku lebih gak tenang kalau Mbok tahu aku mati dengan cara ini, balasnya lagi. Bimo terlihat bimbang, namun ia sama sekali tidak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuannya sekarang. Biar saja aku di sini menjadi satu dengan bangunan ini. Setidaknya aku bisa memastikan orang-orang bodoh itu tidak melakukan perbuatan keji ini pada anak-anak lain di tempat ini. Sosok roh anak kecil itu pun perlahan menghilang ke tempat di mana jasadnya berada. Bimo pun hanya bisa memanjatkan doa untuk anak itu. Dalam hatinya, ia berjanji suatu saat akan kembali ke tempat ini untuk membebaskan roh Danu. Tidak mungkin Bimo menceritakan tentang apa yang terjadi semalam pada warga desa. Namun ia terus mencari tahu tentang ritual penumbalan di pabrik itu. Menurut kepala desa, ritual itu seharusnya tidak ada. Pimpinan pabrik juga menentang keras hal seperti itu. Tetapi ada orang-orang bodoh yang terjebak dengan permainan dukun. Dukun itu menakut-nakuti dan mencelakai para pekerja dengan ilmunya. Dengan bodohnya, dukun itu pula yang dipanggil untuk menangani masalah tersebut. Karyawan yang bodoh mempercaya dukun itu untuk memberikan tumbal anak kecil agar tidak ada lagi kecelakaan kerja, baik saat pembangunan dan produksi. Bimo yang mendengar kisah itu begitu geram. Sesuai janjinya, Bimo tidak menceritakan kondisi Danu pada ibunya. Ia pun hanya bisa menelan sendiri rasa emosi yang ia rasakan atas apa yang terjadi pada Danu. Kamu Danu kan? Tanya Pak Le pada sosok anak kecil yang ada di hadapannya. Roh anak kecil itu mengangguk. Aku dapat melihatnya dengan jelas bahwa sosok itu sudah berada di tempat ini selama puluhan tahun. Setan-setan itu tidak bisa keluar. Itu perbuatanmu? Tanya Pak Le lagi. Sekali lagi roh anak kecil itu mengangguk. Aku sudah menjadi satu dengan bangunan ini. Sampai semua urusan ini selesai, tidak ada yang akan keluar dari bangunan ini, ucap roh anak kecil itu. Pak Le menarik nafas mendengar niat dari roh anak bernama Danu itu. Terima kasih. Setelah ini mungkin sudah waktunya untukmu. Ada sebuah tempat yang harus kamu datangi, balas Pak Le. Anak kecil itu kembali menghilang ke sebuah tempat di bawah bangunan ini. Di hadapanku, Sri terlihat menangis. Sepertinya jiwa keibuannya juga tergerak dengan keberadaan sosok Danu. Hebat, setan-setan itu benar-benar tidak bisa meninggalkan bangunan ini. Sepertinya itu juga berlaku untuk kami dan para penunggu bangunan ini lainnya. Goblok, ini artinya aku harus membunuh kalian dulu kan? Ucap sosok nenek dukun yang melayang-layang mendekat ke arah kami. Dengan percaya diri, nenek itu memerintahkan ketiga setan itu untuk menghabisi kami. Terlihat amukan di wajah ketiga makhluk itu yang sudah siap melumat kami habis-habisan. Aku, Pak Le, dan Danan bersiap dengan apapun yang akan terjadi kepada kami. Ketiga makhluk itu menerjang dengan sangat cepat seolah tanpa berpikir. Tapi aneh, arah serangan ketiga makhluk itu bukan ke arah kami. Sosok raksasa itu malah menggigit sukma dukun nenek tua itu
dan mencabik-cabiknya. Nenek itu terus berteriak dan segera sadar dan ingin kembali ke tubuhnya yang entah berada di mana. Namun naas, sukmanya tidak dapat meninggalkan bangunan ini dengan kekuatan Danu yang menyelimutinya. "Pergi! Jangan mendekati! Aku yang memanggil kalian!" teriaknya. Nyai Wasihan mendekat ke arah dukun itu dan menempelkan wajahnya. "Tidak ada yang bisa memerintahkan kami. Kamu harus mati sebelum sempat memanggil setan lain yang lebih sakti," ucap Nyai Wasihan. Saat itu juga nenek itu merasa kesakitan, seperti ada darah keluar dari hidung dan telinganya, menggambarkan apa yang terjadi pada tubuh aslinya. Raden, tolong saya, Raden!" Nenek itu berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan pada seseorang yang ia sebut dengan nama Raden. Seketika aku bertatapan dengan Danan. Teriakan sebutan itu mengingatkan kami akan kejadian saat kami sekolah tentang keberadaan sosok yang dibalik omah kandang mayit. "Jul, Raden, apa ada hubungannya dengan tempat itu?" tanya Danan. "Gak ngerti, Nan. Pikir belakangan lah." Teriakan nenek dukun itu menggema ke seluruh bangunan bersama dengan rohnya yang terbelah menjadi dua. Sepertinya itu juga yang terjadi dengan tubuh aslinya. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Hal itu memastikan makhluk yang kami lawan benar-benar tidak memiliki hati dan tidak segan-segan menghabisi kami. "Jangan lengah, mereka akan menyerang kita lagi," teriak Pak Le. Kali ini serangan itu benar-benar mengarah ke arah kami. "Dadung Gumotro, habisi!" perintah Nyai Wasihan pada raksasa berkepala besar itu. Makhluk itu sekuat tenaga menyerang kami. Aku menahannya, namun terus terpental. Danan yang tahu aku tidak bisa menahannya menyusulkan sebuah serangan ke tubuh makhluk itu. Keris Danan menancap di tubuh raksasa itu, tapi itu tidak berdampak pada badannya. Pak Le telah mempersiapkan mantranya. Seketika ada api yang membakar seluruh sosok makhluk yang menyerang kami. Roh-roh pengikut ketiga makhluk itu terbakar dan menghilang satu persatu. Namun serangan Pak Le hampir tidak berdampak pada ketiga setan itu. Setan yang dipanggil dengan nama Dadung Gumotro itu benar-benar mengerikan. Tidak satupun serangan dari kami bertiga bisa melukainya. Tapi Danan tidak menyerah. Ia membacakan sebuah ajian pada kepalan tangannya dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh untuk mementalkan makhluk itu. "Hebat, Nan! Sekali lagi!" perintahku pada Danan. Tepat saat pukulan keduanya mengenai raksasa itu, aku menghantamkan pukulan bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasura yang merasukiku, hingga makhluk itu terbaring tidak berdaya. Seolah merasa panik, hantu berwujud kakek tua itu membacakan sebuah mantra untuk mengendalikan tubuhku. Tapi aku tidak ingin ilmu yang sama sampai mencelakaiku hingga 2 kali. "Wanasura!" Aku berteriak sekuat tenaga, memanggil sosok roh kera raksasa yang mendiami tubuhku. Sebuah raungan keras menggema ke seluruh bangunan dan mematahkan mantra setan itu. Seketika, aku melompat menuju kakek itu dan menyerangnya dengan sebuah pukulan. Danan menyusulku sembari menebaskan kerisnya. Tepat sebelum serangan kami mengenainya, kakek itu tersenyum. Sama seperti Nyai Wasihan, serangan kami tidak bisa menyentuh sosok setan kakek itu. "Nan, gak kena, Nan," ucapku. Gila, semua pukulanku hanya menembus tubuh kakek itu tanpa membuatnya terluka. Begitu juga dengan keris milik Danan, tidak ada satupun serangan kami yang melukainya. "Sekarang kalian sudah paham, kan?" Kakek itu tertawa puas melihat ekspresi kami. Nyai Wasihan mendekati kakek itu, sementara Dadung Gumotro kembali berdiri dengan luka-luka yang telah menghilang dari tubuhnya. "Panjul, Danan, mundur!" perintah Pak Le. Kami menurutinya dan meminta penjelasan dari Pak Le. "Percuma saja, mau sesakti apapun kalian, kami tidak bisa mati. Tidak ada satupun ilmu yang bisa melukai kami," jelas Nyai Wasihan. Seketika aku dan Danan gentar. Rupanya sedari tadi
Pak Le belum menyerang setan kakek tua itu karena mengetahui hal ini. Pak Le membacakan sebuah mantra dan menghangatkan tubuh kami dengan ajian tersakti yang ia miliki, Geni Baraloka. Perlahan, kutukan Nyai Wasihan dan setan kakek itu menghilang dari tubuh kami. Kita cari cara untuk mengalahkan mereka. Jangan menyerah, perintah Pak Le. Sayangnya, belum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba tubuh Pak Le terangkat tinggi dan jatuh menuju lantai. Aku melompat mencoba menangkapnya. Namun, sebuah pukulan mendarat di tubuhku yang membuatku terpental. Aku mencoba berdiri, namun suara melengking Nyai Wasihan seolah bersiap memecahkan gendang telinga kami. Sekali lagi, darah mengalir dari telinga kami. Danan tak mau menyerah. Ia membacakan ajian Gamburu Meksa dan menciptakan angin yang menyayat-nyayat. Walaupun serangan itu tidak melukainya, angin itu bisa membawa pergi suara sumbang setan itu. Saat kami mencoba menyerang kembali, tiba-tiba tubuh kami mulai bergerak dengan sendirinya. Tubuhku, Danan dan Pak Le tidak mampu menahan pengaruh kutukan setan kakek tua itu. Tubuh kami melayang setinggi-tingginya. Danan, Pak Le! Teriakku mengkhawatirkan mereka. Mungkin aku bisa bertahan dengan kekuatan Wanasura, tapi bagaimana dengan mereka? Pak Le mencoba menyelimuti kami dengan Geni Baraloka, berharap luka kami bisa pulih saat terjatuh. Tapi itu kalau kami tidak langsung mati saat menyentuh tanah. Danan, di tengah pengaruh setan kakek itu, ia menggenggam keris di dadanya sembari membacakan sebuah mantra yang sepertinya belum pernah aku dengar. Danan, jangan! Pak Le mencoba menahan mantra yang dibacakan oleh Danan. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Danan. Saat itu, tubuh kami terjatuh ke tanah tanpa ada penahan sedikit pun. Kekuatan Wanasura membuatku mampu bertahan, walau dengan luka yang fatal. Tapi, aku melihat dengan jelas tubuh Pak Le dan Danan dengan darah yang berserakan. Danan, Pak Le! Aku mencoba menghampiri mereka, tapi ternyata kakiku tidak mampu digerakkan. Rasa sakit yang menjalar ini seolah memastikan salah satu kakiku patah. Terdengar suara berbisik dari mulut Danan yang tubuhnya hampir tidak bergerak dengan genangan darah di sekitarnya. Tekan aso, tekan sedanten. Tepat setelahnya, Danan kehilangan kesadarannya. Aku menoleh ke arah Pak Le. Ia menggenggam sebuah keris di tangannya. Namun, sama seperti Danan, ia segera kehilangan kesadarannya. Suara hujan terdengar semakin deras mengelilingi bangunan ini. Seolah mengetahui aku yang masih tersadar, sebuah injakan mendarat di tubuhku dan mengaburkan kesadaranku. Tapi, tepat sebelum aku bernasib sama dengan Danan, aku mendengar suara tertawa sosok kakek tua yang memenuhi ruangan ini. Suara langkah kaki mendekati kami dari sosok yang melompat dari satu tempat ke tempat lain sambil tertawa seperti orang gila. Setan. Satu lagi setan datang dengan wujud kakek tua dan rambut yang berantakan. Berbeda dengan sosok kakek yang dipanggil dukun tadi, setan ini benar-benar terlihat lebih liar. Tidak lama setelahnya, mataku berkabut dan penglihatanku menghilang secara perlahan. Bocah-bocah asu, punya nyawa disia-siakan begitu saja. Goblok. Entah siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Suara itu terdengar tepat sebelum semua menjadi gelap. Bangun, sadar Mas Cahyo. Terdengar suara Sri yang terus memanggilku. Hangat. Perlahan rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Sedikit demi sedikit rasa sakitku kembali pulih. Aku pun membuka mata dan menyaksikan tubuhku. Danan dan Pak Le telah dikelilingi api putih. Ini api dari keris Sukma Geni Pak Le kan? Tanya Danan yang sepertinya juga baru saja tersadar. Syukurlah, rupanya masih sempat, ucap Pak Le dengan tubuh yang masih perlahan mencoba memulihkan luka.
Aku melihat keadaan sekitar. Sri melayang-layang ke beberapa sisi bangunan. Pemandangan yang terlihat benar-benar tidak kusangka. "Pak Le, Danan, lihat itu," ucapku. Aku menunjuk ke arah Nyai Wasihan yang kepalanya telah terpisah dari badannya. Setan kakek yang tubuhnya terbaring dengan darah hitam mengalir di bawahnya, dan Dadung Gumotro yang tubuhnya telah terpisah-pisah dibantai sosok yang jauh lebih mengerikan. "Bagaimana bisa? Ini perbuatan siapa?" tanya Danan. Aku menggeleng. Pak Le juga menunjukkan raut wajah bingung. "Setan brengsek, ku balas perbuatanmu." Terdengar suara yang berasal dari kepala Nyai Wasihan. Ia masih berusaha memulihkan dirinya dan menyambungkan kepalanya. "Pak Le, dia masih hidup," ucapku. Kami segera berdiri dan Pak Le mencoba membakar tubuh Nyai Wasihan. Tapi sama seperti tadi, serangan kami tidak berguna. "Sial! Kalau mereka pulih akan sama saja," teriakku. "Tunggu bocah, setelah ini ku habisi kalian," ancam Nyai Wasihan. Kami hampir putus asa mencari cara menghabisi ketiga makhluk ini. Namun tidak berapa lama terdengar suara seseorang yang memaksa masuk ke dalam bangunan ini. "Bah, jangan bah, bahaya!" Aku tahu suara itu suara Pak Kosidi, tapi ia kesini bersama orang lain. "Pak Kosidi, apa maksudnya ini?" teriakku. Mereka mencoba masuk, tapi Pak Le menahannya karena kekuatan Danu pasti akan menghadang mereka untuk keluar. Tapi seorang nenek yang bersama Pak Kosidi tetap memaksa dan masuk ke dalam tempat ini. "Mbah itu bukannya mbah yang kita temukan bersama tubuh Citra?" tanya Danan. Aku memperhatikan sosok nenek itu, dan benar kata Danan, dia adalah sosok tubuh yang kuselamatkan dari dalam mesin. "Tolong Le, cuma saya," ucap nenek itu. "Cuma saya yang bisa memulangkan setan-setan itu." Kami bertiga saling bertatapan mempertanyakan maksud nenek itu. "Maksud mbah gimana?" tanya Pak Le. "Saya keturunan terakhir Trah Biryasono. Kelima saudara saya yang lain sudah mati, dan jasadnya digunakan untuk memanggil setan-setan itu," jelasnya. Seketika aku dan Danan teringat akan kelima pocong yang digantung terbalik dan meneteskan darah di tanah. "Jangan-jangan yang dimaksud adalah kelima pocong yang digantung di langit-langit bangunan ini?" tanyaku. Nenek itu mengiyakan. Dia menjelaskan bahwa leluhurnya menurunkan mantra yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke tempat asalnya. Tapi nenek juga akan mati kan bila menggunakan mantra itu?" tanya Danan khawatir. "Umur saya sudah di penghujung. Setidaknya biarkan saya berguna sedikit lagi," jawab nenek itu memaksa. Jelas kami bertiga tidak bersedia melakukan hal itu. Namun menurut Pak Le, ada satu kemungkinan di mana nenek itu tidak akan terbawa ke alam di mana setan itu berasal. Tepat setelah mantra itu aktif, api dari keris sukma geni akan mempertahankan sukma mbah di sini. Tapi bukannya itu artinya mbah hanya bisa mengembalikan satu di antara mereka bertiga, ucap Pak Le. Aku setuju dengan pertanyaan Pak Le. Masih ada dua lagi yang akan kembali pulih dan harus kami hadapi. Darah kedua jasad saudaraku yang gagal dalam ritual kemarin. Semoga saja darah itu masih bisa membawa kedua setan lainnya, balas nenek itu. Seketika aku segera melompat ke arah tempat aku dan Danan menggagalkan ritual itu. Dan memang masih ada sisa genangan darah yang mulai mengering di sana. "Bah, apa benar-benar bisa?" tanyaku memastikan. "Sudah, bantu saya saja," ucapnya. Nenek itu memerintahkan ketiga setan itu diletakkan di atas genangan darah tadi. Satu lagi ia meneteskan darahnya di tubuh Nyai Wasihan. "Brengsek, kamu lagi! Aku bunuh kamu!" Nyai Wasihan terlihat emosi saat melihat sosok nenek itu. Sepertinya aku mengerti
Mengapa nenek dukun itu tidak membunuh nenek ini? Dia bisa menjadi senjata untuk mengembalikan setan-setan ini bila mereka memberontak. Nenek itu bersiap membacakan mantra. Namun sebelumnya, Danan menghentikan nenek itu. "Mbah, sebelumnya kami boleh kan mengetahui nama Mbah?" tanya Danan. Nenek itu menoleh sebentar ke arah Danan dan kembali melakukan ritualnya. "Raras, Nyai Raras," ucapnya sembari membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Perlahan, samar-samar, aku melihat seolah darah itu membentuk aksara dan mengikat ketiga setan itu. "Nenek sial, kuhabisi kau di alam sana," ancam Nyai Wasihan. Tepat setelah ucapan itu, api putih membakar tubuh Nyai Raras dan menahan tubuhnya agar tidak ikut terbawa ke alam itu. Namun, mantra yang ia gunakan benar-benar menghabiskan tenaganya yang sudah renta. Sedikit demi sedikit, darah dari Terah Biryasono menggerogoti tubuh setan itu dan membawa sedikit-sedikit tubuh mereka ke tempat asalnya sampai benar-benar menghilang. "Pak Lek, apa sudah selesai?" tanyaku tidak percaya. Pak Lek mengangguk. Sepertinya ia juga tidak menyangka akan akhir seperti ini. Danan terlihat cemas, sepertinya ia memikirkan hal yang sama dengan yang kupikirkan. Kami beruntung. Tidak satupun dari kami yang bisa mengalahkan setan itu. Namun, ada sosok yang tidak kami ketahui melumpuhkan setan-setan itu dan kedatangan Nyai Raras yang mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Seandainya tidak ada mereka, aku yakin kami sudah tidak bernyawa. Dan entah apa yang terjadi dengan warga desa serta karyawan pabrik lainnya. Kami pun berusaha memulihkan diri dulu sebelum meninggalkan pabrik. Tepat saat matahari terbit dan cahayanya masuk lewat kaca-kaca bangunan, Sri dan yang lain pun menghampiri kami sebentar sebelum pergi kembali ke sudut-sudut tempat di mana biasanya mereka berada. "Kita harus lebih kuat, Nan," ucapku sembari menahan lelahku. "Harus. Aku ngerasa ada hal besar di balik semua bencana ini," balas Danan. Pak Lek pun berdiri setelah cukup istirahat. Ia hanya menghampiri kami dan mengelus kepala kami sembari berjalan mencari udara segar di luar bangunan. Sebuah rumah kayu tua terlihat tidak terawat di salah satu desa yang tidak jauh dari pabrik. Seorang nenek tua terlihat tengah menyalakan lampu minyak dan menggantungnya di depan rumahnya. Langkahnya terlihat sudah sangat renta. Beberapa kali ia mencari pegangan untuk menahan tubuhnya saat berjalan. Kami mendekati rumah itu dan mencoba menyapa nenek itu. Ia pun menajamkan matanya dan berusaha mengenali kami dengan penglihatannya yang sudah lemah. "Panjenengan ini siapa ya?" tanya nenek itu yang tidak berhasil mengenali kami. Aku menoleh ke arah Pak Lek yang sepertinya berusaha menahan air matanya. "Boten, Mbah. Kami dari desa sebelah. Kebetulan habis panen. Ini mau ngantar sayur, singkong sama pisang," ucap Danan sembari meletakkan bawaan kami di hadapan kakek itu. "Walah, terima kasih ya, Le. Monggo, saya buatin kopi dulu," ucap nenek itu. Tepat ketika nenek itu masuk ke dalam, terdengar suara tangisan seorang anak kecil yang kugendong di bahuku. "Mas, Mbok kasihan. Dia hidup sendirian di hari tuanya," ucap Danu yang seolah merasa menyesal dengan keputusannya. Ia semakin menangis ketika melihat nenek itu tertatih-tatih membawa beberapa gelas kopi untuk kami. Danan segera membantunya membawa gelas itu dan mengambil kursi untuk nenek itu duduk. Belum sempat duduk lama, tiba-tiba terlihat sekelompok anak kecil yang baru pulang dari masjid berlarian menghampiri kami. Anak-anak itu menyapa nenek dengan semangat. Melihat kedatangan anak-anak itu, nenek tersenyum dan kembali berdiri menyambut mereka. "Eyalah, jangan lari-lari, nanti jatuh," ucap nenek itu. "Iya, Nek. Nenek sehat kan?" ucap mereka sembari salim dengan nenek itu. Anak-anak itu seolah sudah sangat terbiasa bermain di rumah nenek. Mereka membawa mainannya sendiri-sendiri dan bermain di lahan di depan rumah.
Nenek sesekali tertawa melihat tingkah laku anak-anak itu yang tengah bermain. Ia pun bercerita, selama ini ia sudah menganggap anak-anak di desa ini sebagai anaknya sendiri. Begitu juga sebaliknya, anak-anak di desa ini sudah menganggap dirinya sebagai neneknya. Sudah Le, turun, kasihan masnya. Tiba-tiba nenek itu berbicara sembari menoleh ke arahku. Mbok bisa melihat aku. Roh Danu kaget mendengar ucapan ibunya itu, tapi ibunya tidak menjawab. Mbah bisa melihat Danu? Tanyaku memperjelas. Nggak mungkin aku nggak tahu kalau anakku satu-satunya ada di sini toh, jawab nenek. Saat itu Danu turun dan memeluk ibunya, walau ia tahu dirinya tidak bisa menyentuh ibunya itu. Kamu yang tenang Yole, ibu sudah ikhlas, ucap nenek. Sepertinya walaupun tidak bisa melihat dan mendengar Danu, ia dapat merasakan dengan jelas keberadaan anaknya itu. Banyak yang nemenin Mbok nggak kesepian lagi. Ada si Tukul, Landing, Risma yang sering main kesini nemenin Mbok, ucapnya sembari menitikkan air mata. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari Danu malam itu. Ia hanya duduk di pangkuan ibunya yang sudah menua sembari menyaksikan anak-anak yang bermain di halaman rumah Mbah. Kami berpamitan membiarkan mereka menghabiskan sisa waktunya berdua. Danu terlihat senang. Sepertinya sebentar lagi ia akan pergi dengan tenang. Namun, masih ada satu hal yang harus kami lakukan agar Danu bisa benar-benar pergi. Setidaknya, kami harus menguburkan jasadnya dengan layak. Kami pun kembali menuju bangunan belakang. Namun kali ini ditemani Pak Kosidi dan beberapa kawannya. Cukup lama, namun kami akhirnya berhasil menemukan jasad Danu dan menguburkannya dengan layak. Kabar anak laki-laki yang kemarin gimana Pak Kosidi? Tanya Danan yang penasaran dengan sosok anak dari dukun itu. Oh, dia sudah dijemput sama saudaranya. Tenang, sudah saya pastikan kok, jawab Pak Kosidi. Ya sudah kalau begitu, semoga saja saudaranya ikhlas menjaga anak itu ya, ucap Danan yang khawatir dengan anak itu. Terlebih ia tahu bagaimana orang tuanya memperlakukannya. Tenang mas, sepertinya saudara-saudara yang menjemputnya itu juga orang berpunya. Sepertinya ada keturunan ningrat juga. Soalnya salah satu bapak yang menjemput dipanggil Raden, jelas Pak Kosidi. Seketika aku menoleh mendengar ucapan itu. Aku tahu Raden adalah panggilan untuk seseorang yang diberi gelar kehormatan dan banyak yang sering dipanggil dengan ucapan itu. Setidaknya aku berharap bahwa orang yang menjemputnya bukanlah sosok Raden yang pernah kami temui. Jul, coba kesini. Danan memanggilku menuju sebuah tempat bekas tempat setan-setan itu dikembalikan ke alamnya. Ada apa Nan? Tanyaku. Danan menunjukkan sisa-sisa ritual yang dilakukan nenek dari Trah Biryasono itu. Ada sebuah lambang yang sepertinya tidak asing. Sebuah lambang yang pernah kami temukan di lembaran kertas tua yang kami temukan di omah kandang mayit. Ini sama dengan yang itu Nan? Danan mengangguk. Ini itu apa? Apa nenek itu ada hubungannya dengan Raden ya? Sepertinya kita harus cari tahu tentang lambang ini, ujar Danan. Kami tidak bisa mengambil kesimpulannya hanya dengan petunjuk seperti ini. Tapi sepertinya dari dalam hati kami tahu bahwa kami akan berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan lambang ini. Oke, sampai di sini cerita kali ini. Besok mungkin akan tayang sore hari ya. Soalnya malam harinya ada RHI FM, Radio Horor Indonesia yang tayang setiap malam Jumat. Jadi pastikan tidak ketinggalan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.